Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ya, 3, yaitu Ana Hasanah, Atik Khadijah, dan Nia Sonia, insya Allah akan memaparkan artikel yang sudah kita buat. Dan tak lupa yang kami hormati Ibu dosen Bu Hajah Siti Komariah SPDI MPD, dan tak lupa rekan-rekan semuanya juga yang kami banggakan dan kita rindukan semuanya. Alhamdulillah, dalam keadaan ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita pada hari ini. Alhamdulillah, untuk presentasi hari ini dengan judul metode pendidikan yang dipakai di SLB, yang disusun oleh kami bertiga, yaitu Ana Hasanah, Atik Khadijah, dan Nia Sonia. Ini merupakan satu tugas yang kami kerjakan untuk memenuhi kewajiban kami dalam mata kuliah teori dan model pembelajaran. Nah, untuk yang pertama akan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Nia Sonia. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ana yang telah mempersilahkan saya. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran. Menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Adapun menurut M. Sobri Suntikno menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin itu sekilas tentang pengertian metode pembelajaran. Yang kedua, tentang metode pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Dalam mengajar sesuatu pada anak berkebutuhan khusus adalah cara penting untuk memilih strategi pengajaran tertentu yang dianggap paling efektif untuk anak tertentu. Nah, pemilihan ini akan tergantung pada gaya belajar dan materi yang akan diajarkan. Adapun berikut berbagai metode pendidikan yang umum digunakan dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, communication. Siswa dalam belajar tidak akan lepas dari komunikasi, baik siswa antar siswa maupun siswa dengan fasilitas belajar ataupun dengan guru itu sendiri. Nah, kemampuan komunikasi setiap individu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang bersangkutan dan membentuk kepribadiannya. Adapun proses ini dapat mencakup keterampilan verbal dan nonverbal, serta berbagai jenis simbol atau gambar. Yang kedua, teks analisis. Teks analisis ini adalah tugas prosedur di mana tugas-tugas dipecah ke dalam rangkaian komponen-komponen, langkah atau bagian kecil satu tujuan akhir atau sasaran. Nah, analisis tugas ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan ke dalam indikator-indikator kompetensi. Nah, analisis tugas ini untuk menentukan daftar kompetensi. Berdasarkan analisis tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru di sekolah sebagai tenaga profesional, yang pada gilirannya ditentukan kompetensi-kompetensi yang akan diperlukan sehingga dapat pula diketahui apakah seorang siswa telah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang ditentukan kepadanya.
kompetensi dasar berfungsi untuk mengarahkan guru dan fasilitator mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu direct instruction. Instruksi langsung adalah metode pendidikan yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam instruksi atau pemerintah. Nah, metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Adapun pembelajarannya disampaikan dalam bentuk yang mudah dipelajari sehingga anak mencapai keberhasilan pada setiap tahap pembelajaran. Yang keempat yaitu prompts adalah setiap bantuan yang diberikan pada anak untuk menghasilkan respon yang benar. Prompt ini memberikan anak informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. Adapun macam-macam prompt tersebut adalah yang pertama yaitu verbal prompt. Adalah bentuk informasi verbal yang memberikan tambahan pada instruksi tugas. Nah, instruksi ini memberitahu anak apa yang harus dilakukannya. Verbal prompt ini memberikan tambahan informasi mengenai bagaimana mengatasi tugasnya. Misalnya, bila anak belajar menggunakan komputer, berarti instruksinya mungkin menyalakan komputer itu sendiri. Yang kedua yaitu modeling. Adalah memberitahu anak pada yang harus dilakukannya atau bagaimana melakukannya dengan modernisasikan tugas. Cara ini dapat dilakukan bila anak tidak memahami instruksi verbal, tetapi mampu menirukan perilaku tanpa bentuk fisik secara langsung. Yang ketiga, yaitu gestual prompts adalah bantuan dalam bentuk isyarat dalam mencakup tangan, lengan, muka, atau gerakan tubuh lainnya yang dapat mengkomunikasikan informasi visual spesial spesifik. Yang keempat yaitu physical prompt adalah melibatkan kontak fisik. Physical prompt digunakan hanya bila prompt yang lain tidak memberikan informasi cukup pada anak untuk mengajarkan tugas atau bila anak belum menyampaikan pengembangan kemampuan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu tutorial adalah di mana seseorang siswa yang mampu atau pandai dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Nah, di dalamnya pemasangan seperti ini, siswa yang mampu bertindak sebagai tutor atau pengajar itu memberikan waktu yang sesuai dalam belajar. Sangat baik bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus lebih lambat biasanya perkembangan belajarnya daripada teman yang mengalami kesulitan pertutorial merupakan strategi yang memberikan waktu akurat dengan keterlibatan siswa yang tinggi. Yang terakhir yaitu cooperative learning. Nah, cooperative learning ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dan menyenangkan untuk mengarahkan beberapa siswa dengan berbagai derajat kemampuan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan salah satu tugas. Nah, cooperative learning ini mengembangkan lingkungan yang positif dan mendukung, yang mendorong penghargaan pada diri sendiri, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan individu. Nah, mungkin itu adalah metode-metode untuk anak yang berkebutuhan khusus. Untuk selanjutnya, yaitu metode pendidikan anak tunanetra. Yang langsung aja sama Bu Atik ya? Oh iya.
Mungkin hanya itu dapat saya Ya. sampaikan. Silakan Bu Atik untuk melanjutkan tentang metode pendidikan yang digunakan di SLB untuk bagian-bagian tertentunya. Silakan. Iya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Hasana selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode pendidikan anak tunanetra. Pada anak tunanetra dapat digunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu bisa dengan metode ceramah. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena dalam pelaksanaan metode ini guru menyampaikan materi pelajaran dengan penjelasan lisan dan siswa mendengar penyampaian materi dari guru secara langsung. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena metode ini merupakan tambahan dari metode ceramah yang menggunakan indera pendengaran. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi itu, karena dalam metode diskusi kemampuan daya pikir siswa untuk memecahkan suatu persoalan lebih diutamakan. Dan metode ini bisa diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. Yang keempat yaitu metode sorogan. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena adanya bimbingan langsung dari guru kepada anak didik dan seorang guru dapat mengetahui langsung sejauh mana kemampuan anak didiknya dalam memahami suatu materi pelajaran. Yang kelima ada metode bandongan. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena guru memberikan penjelasan materi kepada anak didik tidak secara perorangan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode sorogan. Tunanetra dapat mengikuti metode ini karena metode ini dapat diikuti dengan tanpa menggunakan indera penglihatan. Yang keenam, ada metode drill. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra jika materi yang disampaikan dan media yang digunakan mampu mendukung mereka untuk memahami materi pelajaran. Yang selanjutnya poin D yaitu ada metode pendidikan anak tunarungu. Metode pendidikan yang paling tepat untuk digunakan dalam pengajaran anak tunanetra yaitu TCL atau Teacher Center Learning. Tunarungu merupakan anak-anak yang memiliki kekurangan mental. Apabila kita biarkan dan menyuruhnya belajar secara mandiri, maka yang terjadi adalah anak tersebut akan bermain-main dengan temannya. Dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid yang memiliki kekurangan tadi dapat dibimbing oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru tinggal fokus pada perilaku murid, mengarahkan para murid. Yang dimaksud dengan mengarahkan adalah memberi pujian kepada anak yang melakukan suatu kebaikan dan melarang murid ketika dia melakukan sesuatu yang buruk. Yang selanjutnya itu poin E, metode pendidikan tunagrahita. Untuk anak tunagrahita, metode pendidikan yang dapat dilakukan adalah metode ceramah oleh guru seperti pada tingkat sekolah SLB. Dalam hal ini, guru menerapkan materi yang diajarkan. Setelah itu, guru dapat melakukan tanya jawab dengan murid sehingga murid lebih mampu untuk mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Anak tunagrahita mempunyai karakteristik sebagai berikut, sebagaimana dikutip oleh Halahan dan Kaufman. Yang pertama yaitu saat duduk di kelas masih harus didampingi guru. Yang kedua, diajarkan membedakan stimulus suara dan visual. Yang ketiga, kemampuan berbahasa perlu dikembangkan lagi. Yang keempat, dibimbing bagaimana cara membina dirinya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dibimbing bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya dalam situasi berkelompok. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Akan saya lanjutkan, yaitu metode pendidikan yang ada di SLB untuk khusus metode pendidikan tunadaksa. Untuk pendidikan tunadaksa yaitu menggunakan metode ceramah, di mana di sini terus juga diskusi kelompok dan praktek. Karena karakteristik anak tunadaksa adalah anggota gerak
tubuh tidak lengkap ya. Bentuk anggota tubuh dan tulang belakangnya tidak normal, mungkin kemampuan gerak sendinya terbatas. Itu adalah merupakan suatu hambatan dalam melaksanakan aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, untuk tunadaksa ini metode yang digunakan oleh kita mungkin menurut kita paling cocok yaitu menggunakan metode ceramah. Karena kalau misalkan mereka karena mereka itu masih bisa mendengar, masih bisa melihat, sehingga ini hanyalah kekurangan bentuk fisiknya saja yang kurang, mungkin karena kecelakaan, mungkin tangannya patah atau gimana, mereka masih bisa mengikuti metode ceramah ini. Begitu juga dengan metode diskusi berkelompok, bisa berdiskusi secara langsung, dan mungkin praktek disesuaikan dengan keadaan anggota tubuh yang mereka miliki. Selanjutnya, metode pendidikan tunalaras. Metode pendidikan tunalaras ini metode pendidikan menggunakan Teacher Centered Learning atau TCL. Karena dalam metode ini dibutuhkan kontrol dan pengajaran agar tidak terjadi kecelakaan akibat keterbatasan atau kekurangan pengendalian emosinya. Pendidikan tunalaras ini yaitu gangguan pengendalian emosi ya. Jadi jika anak ini emosinya lagi meluap-meluap, bisa saja anak tersebut bisa mencelakai apa yang ada di sekitarnya, misalkan temannya, bahkan bisa juga mencelakai dirinya sendiri ya. Karena kan tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, dari sinilah seorang guru harus menjadi pusat bagi anak tersebut. Karena kalau misalkan gurunya tidak fokus kepada anak tersebut, mungkin kontrolnya ataupun pengajarannya tidak akan menjadikan si anak tersebut tuh bisa fokus ya. Jadi dikarenakan butuh kontrol dan pengajaran yang benar-benar terpusat pada guru tersebut agar tidak terjadi kecelakaan akibat kekurangan atau keterbatasan pengendalian emosinya tersebut, maka disinilah guru yang menjadi peran utamanya. Nah, mungkin itu metode-metode yang bisa kami sampaikan dari metode pendidikan untuk bagian-bagian gangguan ataupun bagian-bagian dari kebutuhan anak masing-masing ya. Kesimpulan itu, metode pendidikan pada siswa di SLB merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi yang telah dirancang untuk siswa yang punya kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Dan ini sangat penting dalam memilih strategi dan metode pendidikan dalam mengajar pada anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, seorang guru harus dapat memilih strategi dan metode pendidikan yang paling efektif untuk anak berkebutuhan khusus. Intinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Dari pembahasan yang telah dipaparkan barusan oleh kami bertiga, bahwasannya metode pembelajaran yang digunakan dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus, yaitu diantaranya ada metode communication, text analysis, direct interaction, dan PROF, yang itu PROF itu terdiri atas beberapa bagian yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan kami. Dalam penyampaiannya, seorang guru harus menyampaikan secara satu persatu kepada siswa, karena dalam kelas tersebut terdapat beberapa siswa penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalkan kelasnya kan di SLB ada yang campur ataupun terkecuali kelas khusus masing-masing, berarti kalau itu bisa kita fokus, akan tetapi apabila kelas yang disatukan ada yang tunanetra, tunarungu, itu berarti seorang guru harus benar-benar bisa mengatur satu persatu kepada siswa tersebut dalam penyampaian pembelajarannya, karena mungkin akan berbeda-beda ya. Di sanalah kesulitannya, mungkin seorang guru akan menghadapi beberapa anak yang memiliki kekurangan ataupun penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan membahasnya bersama dosen kita tercinta, yaitu Ibu Siti Komariah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.